Oke, what's new and how to prepare? Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Rian yang akan menjadi moderator jalannya diskusi kita pada pagi ini. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung di NKN Insights, NKN Insights adalah acara webinar rutin yang diselenggarakan oleh Magna KN. Ya, mungkin sebagai perkenalan gitu ya, apa sih Magna KN itu? Mungkin saya izin langsung ke slide. Sudah kelihatan kan ya di share screen ini Bapak Ibu? Sudah, sudah. Sudah ya. Oke, jadi apa sih makna KM itu? Gitu. Mungkin sekilas tentang company profile makna KM. Makna KM adalah perusahaan yang bergerak di bidang consulting, advisory, dan training. Itu dia yang eh, saat ini sudah statusnya sudah sebagai ATP dari PMI dan QEP dari ACMP. Jadi untuk di tiga jasa tersebut kita bisa provide project dan program manajemen, lalu yang kedua adalah strategic project portfolio management, lalu juga ada tentang PMO, project management office, dan yang terakhir adalah organizational change management. Jadi dan alhamdulillah kami sudah dapat untuk ibaratnya license untuk baik dari project management program management maupun license KIP dari ACNP untuk change management. Jadi so far kita itu seperti apa sih journey-nya gitu. Jadi yang mungkin yang perlu kami dengan bangga highlight gitu ya dari mungkin 5 tahun 6 tahun ke belakang ada dua klien utama kami yang memang kita support untuk bisa sampai di acara eh, global dari PMO di dunia. Jadi di 2022 itu ada pegadaian itu bisa uh, achieve sampai menjadi PM of the Year Asia Pasifik. Lalu juga di 2024 kita juga support untuk PLN dan sama juga Chief untuk sebagai PM of the Year Asia Pasifik dan yang terbaru nih ini yang terbaru yang uh, gak hanya bagi uh, Pegadaian ini sendiri tapi juga bagi bangsa Indonesia gitu ya. Jadi Pegadaian itu memenangkan penghargaan TMO of the Year dalam skala world. Jadi nggak hanya Asia Pasifik, dari Asia Pasifik diadu lagi dengan pemenang masing-masing region. Nah itu kejadian nomor satu di situ. Nah itu juga kita bantu support di situ. Selain itu juga kita ada support di project beberapa project di mostly BUMN dari Pertamina, Bank BRI, Telkom, ada Nusa, BRI Insurance, Sinarmas dan banyak lagi klien-klien lainnya. Baik mungkin itu sekilas tentang makna PM. Berikutnya, ini juga kita ada mungkin mau share sedikit tentang agenda public training kita ya untuk di tahun 2026. Jadi di masih di tiap kuartal itu sudah kita uh, define uh, untuk training-training PMP, CAPM, lalu juga ada di kuartal 2 juga ada change management, PMOCP, dan kuartal 3 nih ini juga ada yang sangat menarik. Kita juga adakan agenda untuk PGMP Exempret di kuartal 3 dan ada juga untuk PMOCP, PMP Exempret dan CAPM lalu di kuartal 4 juga jadwalnya seperti yang tertera di layar Bapak Ibu semuanya. Baik, mungkin itu apa ya, perkenalan secara singkat dari kami untuk Bapak Ibu yang sudah menghadiri sesi kali ini. Izin mungkin eh, kalau nanti ada pertanyaan, kalau misalnya baik terkait mana game ataupun tentang materi yang akan dibawakan oleh kali ini, nanti bisa tanyakan di akhir acara. Jadi selanjutnya mungkin saya ingin memperkenalkan pemateri kita dulu pada pagi ini gitu ya. Jadi pada pagi ini kita akan ditemani oleh Pak Denny Purwadi, praktisi yang sangat berpengalaman dan sudah membantu banyak organisasi besar di bidang proyek program dan portfolio manajemen. Jadi dalam sesi kali ini materi yang akan dibahas itu mencakup apa sih yang berubah dalam PMP ICO 2025 dari yang sebelumnya gitu. Lalu yang kedua,
bagaimana pembaruan tersebut mempengaruhi struktur dan fokus ujian yang akan dihadapi oleh para peserta. Yang ketiga adalah pendekatan yang dapat digunakan dalam mempersiapkan diri terhadap ujian PMP yang akan diambil. Di akhir sesi nanti akan ada sesi tanya jawab dengan mekanisme. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan langsung raise hand aja, atau kalau misalnya bisa disampaikan lewat chat. Jadi nanti kita akan buka setelah materi selesai disampaikan oleh Pak Denny. Baik, baik. Jadi tanpa berlama-lama mungkin mari kita persilakan Pak Denny. Uh, izin silakan Pak untuk mulai memberikan materi. Terima kasih rekan semuanya. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Yan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, baik Pak. Baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Terima Pak. kasih telah bergabung di hari Sabtu. Biasanya hari berlibur. Sekarang kita gabung di sini. Saya ucapkan juga selamat datang pada para senior-senior nih, para suhu-suhu. Ada Pak Adi, Pak Akbar, Pak Meko, ada Om Roy ya. Kita akan diskusi mungkin ya, lebih banyak terkait dengan diskusi, terkait dengan satu hal yang baru saja dikeluarkan oleh PMI, yaitu ECO atau kisi-kisi ujian PMP ya, baru saja di bulan November kemarin diluncurkan. Tahun eh, ternyata saya agak salah kemarin, agak miss ya. Saya pikir ECO-nya adalah ECO 2025 namanya, tapi setelah dilihat lagi ternyata yang betul adalah ECO 2006 disebutnya ya, 2026. Tapi nggak apa-apa. Baik, saya coba sharing screen-nya dulu ya. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah Pak. Aman, Oke, Pak. aman ya. Sudah, Pak. Jadi, saya coba menggali gitu ya, menggali ya sedikit-sedikit menganalisa terkait dengan apa sih perubahan-perubahan di dalam ECO yang baru ini ya. Kalau dari sisi jumlah tasnya itu berkurang sebetulnya ya, tapi kalau dari sisi isinya justru makin mantap gitu. Jadi ini sekedar panduan lah ya, panduan bagaimana kita menghadapi evolusi sertifikasi dari PMP. Ini pasti jauh berbeda deh ya dengan yang dialami oleh Pak Adi di Pak Adi tahun berapa Pak? 2000 Pak? Ujian PMP-nya Pak Adi. Tahun 2000 Tahun 2000 ya, itu masih Pembok pakai Pembok edisi kedua. edisi kedua ya, yang masih pakai ada apa ada core proses, ada supporting proses ya, istilahnya ya. Ya, Ya itu betul. sangat jauh berbeda gitu ya. Sangat jauh berbeda apalagi dengan perkembangan yang ada sekarang ini ditambahkan dengan adanya teknologi dan kemudian juga ada sustainability. Tadi sudah diperkenalkan, saya Dini Purwadi. Saat ini saya sebagai keseharian saya sebagai lebih banyak memberikan training ya. Ya, alhamdulillah baru 33 tahun nih di project management. Mungkin eh, ya terlibat di proyek-proyek konstruksi oil and gas, telekomunikasi, lebih dari separuh perjalanan sih di telekomunikasi ya. Lebih dari ya 18 tahun, 19 tahun dari telekomunikasi. Objektifnya pertama tentunya kita ingin mengetahui apa sih isi dari ECO 2026. Ya, ECO PMP 2026 yang saya sebut sebagai kisi-kisi lah ya. Kisi-kisi ujian PMP itu seperti apa gitu. Dari sini setelah kita tahu ECO-nya, kemudian tahu ada apa perubahan-perubahannya yang terjadi, mudah-mudahan nanti bisa dijadikan sebagai bahan untuk teman-teman yang akan melakukan ujian PMP ya. Di sini juga ada teman-teman trainer yang mungkin bisa dijadikan sebagai sebagai bahan juga untuk bagaimana nanti kita training memberikan training gitu ya. Agendanya saya bagi beberapa ya. Ada pertama kita lihat dulu kenapa sih kemudian PMP itu berevolusi ya. Ujiannya kemudian berevolusi gitu. Nanti baru saya coba gali gitu ya evolusi terkait dengan masing-masing domain. Ada domain people seperti ketahui ya, ada people, proses, dan ada bisnis. Dan masih tetap tiga domainnya sama, nggak berubah ya.
Nah, kemudian di dalam ujiannya sendiri, apa sih yang berubah di dalam ujiannya? Ada nggak yang berubah gitu ya? Nah, yang terakhir baru itu adalah untuk mempersiapkan ujian PMP bagi teman-teman yang akan ujian PMP ya. Jadi kapan sih sebenarnya waktu terbaik untuk melakukan ujian PMP saat ini? Karena ini merupakan masa transisi ya sekarang ini ya, antara menggunakan ECO 2021 atau menggunakan ECO 2026. Nah, nanti saya coba perlihatkan bagaimana sih sebetulnya ya waktu yang mungkin menurut teman-teman yang terbaik seperti apa. Saya dalam hal ini hanya akan memberikan ilustrasi aja gitu ya. Kalau menggunakan PMBOK, sorry PMBOK, ECO 2021 itu kapan waktunya, kalau menggunakan ECO 2026 juga kapan waktunya ya. Termasuk PMI sekarang kan sudah melakukan pendaftaran ya, pendaftaran untuk bagi yang ingin melakukan uji coba piloting exam 2026 ini. Kita lihat dulu satu analogi, kemarin saya posting juga ya di LinkedIn. Saya melihatnya perubahan ECO dari 2021 ke 2026 itu ibaratnya ya role-nya itu seorang project managers yang tadinya di awal yang di tahun 2000 berdasarkan ECO 2021 itu adalah eh, sebagai apa fokus utamanya itu adalah bagaimana kemudian mendeliver apa yang menjadi output dari project gitu. Jadi lebih kepada on time, on budget kayak gitu ya. Yang kemudian walaupun ada sudah diperkenalkan juga di sebenarnya di dalam ECO 2021 itu ya. Kita kita mengenal di dalam yang domain ketiga itu bagaimana kemudian proses suatu benefit itu bisa direalisasikan ya. Jadi bukan hanya sekedar apa namanya bukan hanya sekedar bagaimana proyeknya diselesaikan, tapi kemudian realisasinya. Tetapi tidak saya tidak melihat ada suatu bahwa project manager itu harus betul-betul ikut juga ke dalam value realization-nya tadi. Nah, di ECO yang 2026 ini diibaratkan ya, saya menganalogikan sebagai seorang direktur project gitu. Ya, dia dia mempunyai sesuatu hal yang strategik gitu. Ya, fokusnya bergeser kepada kemudian kenapa project ini harus dibangun. Ya, dengan demikian harus ada pemahaman terkait dengan proyeknya itu sendiri terkait dengan nilai bisnisnya, value yang ingin didapatkan ya, terkait juga dengan keberlanjutannya ya. Kemarin Pak Adi itu ada webinarnya ya. Saya kebetulan kemarin ada acara jadi nggak bisa ikut Pak Adi. Terkait dengan keberlanjutan ya, dan juga terkait dengan teknologi gitu. Jadi dari sini kita bisa melihat mindsetnya tuh pasti berbeda gitu ya. Walaupun tetap menggunakan mindsetnya pastinya adalah mindset PMI-ism ya, tetapi agak berbeda di sini. Ada geser-gesernya gitu. Ya pergeseran mindset seorang benar-benar seorang project managers yang mendeliver eh, output ya kepada mindset seorang yang lebih tinggi lagi ya, yang mempunyai mindset adalah untuk bisa mendeliver apa yang menjadi value-nya. Itu kira-kira ya. Dari sini nanti kita akan bisa lihat nih bagaimana sih perkembangannya gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah mengapa ujian PMP itu berevolusi? Ya kalau dari waktu ke waktu yang berevolusi ya, sesuai dengan perkembangan tentunya kan ya. Nah jawabannya adalah evolusi ini adalah untuk menjawab tuntutan profesi project managers yang bisa dikatakan profesi project managers yang modern. Seperti halnya di sertifikasi PMP yang sebelum-sebelumnya ya, yang menggunakan ECO 2021 ataupun yang sebelum-sebelumnya. PMI itu selalu melakukan JTA, ya, Job Task Analysis. Nah, dari Job Task Analysis yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu itu, kemudian dinyatakan bahwa sertifikasi PMP itu harus terus beradaptasi ya. Untuk apa? Untuk mencerminkan praktek nyata bahwa manajer proyek saat ini, gitu. Ya, walaupun mungkin ada pergeseran-pergeseran, tetapi ini harus dilakukan. Ya, dari JTA yang sangat global ini kemudian memastikan bahwa ujiannya itu nanti akan mengukur elemen paling kritis dan sering dilakukan dalam profesi ini. Ya, selain itu juga ada tiga hal nih. Ya, ada tiga hal yang kemudian eh, apa istilahnya itu yang kemudian menjadikan dasar kenapa ECO-nya itu berubah. Ya. Yang pertama itu adalah
terkait dengan validasi tren baru. Ya, validasi tren baru di mana adanya sekarang ini kita tahu bahwa adanya teknologi-teknologi ya, teknologi seperti AI dan juga kemudian ada hal-hal terkait dengan keberlanjutan. Itu yang ingin diadopsi ke dalam ujian PMP ini. Kemudian yang kedua adalah fokus pada praktek-praktek yang sebenarnya yang nyata yang kita lakukan sehari-hari sebagai project managers. Di sini pertanyaan-pertanyaan ujiannya dikembangkan ya tentunya oleh para PMP certified ya, dan kemudian juga dirancang untuk menilai kemampuan berpikir secara kritis ya, dan juga tentunya adalah mengaplikasikan pengalaman-pengalaman yang ada. Jadi bukan hanya sekedar menghafal ya, menghafal dari PMBOK Guide atau buku referensi-referensi yang lainnya. Gitu. Yang selanjutnya adalah ini terkait dengan standarisasi internasional. Ya, jadi bahwa proses pengembangan ujian PMP ini tentunya diakreditasi sesuai dengan standar ANSI maupun ISO ya. Gitu. Jadi dari sinilah kemudian nanti timbul ya atau perubahan-perubahan ini ya ditopang oleh ada 4 pilar kalau saya melihat ya. Ada 4 pilar yang menopang perubahan-perubahan ini. Ya, jadi yang pertama itu adalah imperatif strategis. Artinya bahwa seorang project manager itu sekarang ini harus berpikir lebih strategis lagi, gitu. Ya, lebih strategis yang tadi untuk bisa mendapatkan value dari suatu project ini. Kemudian yang kedua adalah mandat yang berisi ya berbasiskan kepada nilai. Jadi fokusnya kepada outcome, bukan lagi pada output ya. Jadi kan biasa kan kita kalau di project management itu kalau mengenal ya projectnya mendapatkan output, dari output nanti kita jalankan mendapatkan outcome, outcome kemudian akan mendapatkan benefit dan value. Yang ketiga itu adalah pilar yang ketiga itu adalah dengan menggunakan perangkat yang cerdas ya, perangkat kecerdasan di sini. Ada integrasi dengan AI gitu ya. Dan yang keempat itu pilar yang keempat itu adalah prinsip dari keberlanjutan ya. Adanya tanggung jawab sosial, ada tanggung jawab lingkungan dan sebagainya. Ya. Mari kita coba lihat satu-satu ya dari pilar-pilar yang 4 ini. Yang pertama itu adalah bagaimana kemudian seorang project manager itu bisa beralih dari hanya sekedar pelaksana, dari yang tadinya pelaksana, kemudian jadi sebagai pemikir ya. Pemikir itu dimasukkan di sini adalah bagaimana kemudian nanti dia bisa memikirkan pekerjaan-pekerjaannya itu secara strategis. Ya, jadi ini adalah pilar yang menandakan bahwa pergeseran peran dari project manager itu ya mulai dari sekedar hanya sebagai pelaksana kemudian menjadi seorang yang pemikir yang strategis gitu. Project manager dalam hal ini tidak hanya fokusnya kepada hanya mengeksekusi apa yang sudah direncanakan gitu ya, apa yang ada di dalam project management plan dan perencanaan-perencanaan yang lain, tetapi juga itu adalah ikut merancang dan juga menyelaraskan ya proyek dengan strategi organisasi. Ya, kita ingat kalau di dalam salah satu materi di dalam project management itu ada segitiga yang menghubungkan bagaimana proyek itu kemudian selaras dengan apa yang ada di dalam visi misi organisasi yang kemudian diturunkan menjadi strategik organisasi ya. Yang kemudian kita biasanya di situ juga ada portfolio management gitu ya. Yang kalau dilanjutkan kita di sana juga bisa ada yang diistilahkan sebagai do the project right dan do uh, right project ya. Nah, dalam hal ini adalah bagaimana kemudian bisa menselaraskan ya sehingga itu menjadi suatu yang right project gitu ya, yang segitiga yang ada di apa namanya yang sering kita pelajari ya. Nah, tidak lagi hanya fokusnya pada apa tadi, pada eksekusi operasional ya. Nah, di sini yang berhubungan dengan domain bisnisnya gimana? Jadi menyelaraskan proyek itu dengan strategi organisasi tadi ya harus bisnis global dan kapasitas perubahan lingkungannya. Dari sisi domain people apa yang dilakukan sini? Project manager itu bisa mengembangkan kepemimpinan yang berbasis visi bersama ya, sehingga kita nanti bisa ngelihat bahwa ada pergeseran nih ya, pergeseran yang tadinya visi ada di domain proses ya, kemudian pindah ke domain people.
Ya, yang prosesnya bagaimana terkait dengan pelaksanaan dari pelaksana menjadi pemikir ini di domain prosesnya, project manager itu nanti melakukan pengelolaan penutupan proyek yang strategis ya dengan fokusnya pada pelaporan manfaat proyek setelah penyelesaian, bukan pelaporan outcome-nya, bukan pelaporan output-nya ya. Pak, ini proyeknya udah selesai nih Pak, scope-nya sesuai, ya dari sisi budgetnya juga sesuai, dari sisi time-nya juga sesuai gitu ya. Bukan hanya sekedar situ aja. Itu yang pertama, pilar yang pertama. Pilar yang kedua, saya melihatnya adalah adanya fokus pada outcome tadi ya, bukan kepada output saja. Jadi kesuksesan proyek itu dia lagi diukur hanya dari selesai penyelesaian tugas-tugas, melainkan dari penciptaan nilai dan manfaat ya berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan itu sendiri. Hubungnya dengan domain bisnis di mana gini di sini ya. Di sini meningkatkan keberlanjutan organisasi melalui pengelolaan proyek berbasis nilai dan pengembangan nilai berbasis kelangsungan proyek. Artinya apa? Bahwa proyeknya nanti sudah selesai, value-nya sudah didapatkan, ya harus dilihat apakah ke depannya itu ada keberlangsungannya atau tidak. Keberlangsungannya bisa dari berbagai sisi ya. Kalau kita lihat eh, yang namanya keberlangsungan itu bukan hanya di satu sisi saja. Ya, dari di sisi domain people gimana? Domain people terkaitnya ini adalah memprioritaskan engagement stakeholders jangka panjang. Bagaimana nanti keterlibatan stakeholder jangka panjang dan strategi untuk memastikan kebutuhan mereka itu benar-benar terpenuhi. Dari sisi proses, fokus utamanya adalah pada value-based delivery. Apa yang kemudian kita lakukan ya di proses di dalam project-projectnya itu, ya fokusnya adalah pada penyampaian value ini. Nanti menyesuaikan output project dengan kebutuhan yang terus berkembang melalui evaluasi yang dilakukan secara berkala. Selanjutnya adalah yang terkait dengan AI ini, ya perangkat cerdas ini disebutnya, memanfaatkan teknologi untuk kepentingan adaptif. Ini sesuatu yang menarik ya, karena ini baru ya Pak, ini baru saat ini ya dimasukkan ke dalam ECO ini. Ya. AI dan analitik data ini telah berubah dari opsi menjadi tadinya hanya sekedar kompetensi ya sekarang dari sebuah opsi kemudian sekarang menjadi suatu kompetensi yang inti yang harus dimiliki oleh seorang project manager. Ya, sekedar definisinya, AI di dalam project management itu ya mengacu pada bagaimana kita melakukan penerapan alat-alat ya berbasis teknologi, kemudian juga nanti bisa melakukan otomasi di situ, memasukkan otomasi, menganalisa, ya memberikan wawasan untuk bisa pengambilan keputusan sesuai dengan apa yang sudah dianalisa tadi. Ya. Hubungnya dengan domain bisnis gimana? Di domain bisnis ini, ya menggunakan AI itu nanti mengartikulasikan integrasi teknologi, ya tadi pengambilan putusan, data dan sebagainya. Dari sisi people, ini terkait dengan gaya kepemimpinan, mengadaptasi gaya kepemimpinan dengan teknologi AI, ya sehingga untuk mempermudah manajemen tim dan komunikasi di dalam proyek. Dalam sisi prosesnya tentu ini sangat sangat berkaitan sekali ya proses-proses yang terkait dengan pekerjaan proyek kita bisa integrasikan teknologi modernnya ya seperti apa seperti kita menggunakan big data ada simulasi nanti kita bisa gunakan untuk financial simulation atau mungkin untuk risk simulation dan sebagainya ya dan semuanya itu ya ke dalam proses-proses yang ada di dalam proyek kita. Yang keempat yang terkait dengan sustainability ya. Memimpin proyek di sini harus mempertimbangkan dampak lingkungan sosial dan tata kelola ESG-nya. Environment, social, dan governance ya, yang lebih luas dari pekerjaan-pekerjaan mereka. Gitu. Di di ECO sebelumnya bukan bukan berarti bahwa governance itu nggak ada ya. Ada governance. Ada di domain ketiga itu juga terkait dengan governance ada. Ya. Nah, prinsip ini atau pilar yang keempat ini kemudian hubungannya dengan domain bisnis bagaimana? Di sini adanya peningkatan fokus yang lebih signifikan ya kepada keberlanjutan organisasi sebagai hasil dari proyeknya. Sementara dari people itu nanti bisa mendukung keberlanjutan personal dan tim ya, baik dari secara apa namanya secara knowledge dan sebagainya. Di domain proses bagaimana? Di sini mengembangkan rencana manajemen proyek
project management plan yang akan dikembangkan nanti itu secara eksplisit ya berpusat pada keberlanjutan ini. Nanti mungkin ketika kita sedang membuat project management plan itu akan ada hubungannya dengan tadi ya dengan ESG tadi ya. Bagaimana kemudian kita merancang project management plan sesuai dengan ini. Nah, dari keempat pilar ini kemudian lahirlah ECO yang baru. ECO barunya ini ya, domain satu tetap sama people itu adalah sekarang sebesar 33%, ya, turun gitu. Nah, di sini di domain people ditekankannya adalah bagaimana kemudian project manager itu akan memimpin tim menuju keberhasilan, ya, menguji kemampuan seorang project managers untuk kemudian membangun, ya, memotivasi, memimpin tim serta berinteraksi. Yang menariknya di sini, di ECO yang 2021 ini, 2026 ini, kalau saya melihat sih sebetulnya dibandingkan dengan ECO yang 2021 ya, mungkin sekitar 80% itu masih sama lah ya. Jadi yang 20% itulah tambahan-tambahannya gitu. Tetapi yang menariknya di sini, ada semacam, kalau saya bilang perpindahan kamar lah ya. Jadi tadinya ada tas-tas yang di dalam ECO 2021 itu ada di kamarnya proses, di domainnya proses, sekarang dipindahkan ke domainnya people. Ya, dari people ada yang dipindahkan ke domainnya bisnis, dari proses juga ada yang dipindahkan ke domainnya bisnis gitu aja. Jadi ada semacam apa namanya perpindahan-perpindahan itu aja, perpindahan ruangan tempatnya dia berada di mana gitu ya. Nah, apa saja yang ada di dalam domain satu ini? Nah, ini yang pertama adalah mengembangkan visi bersama. Ya, yang di awalnya ada juga ya mengembangkan visi itu, tapi lebih kepada bagaimana kemudian kita memberikan visi dan misi itu, menyampaikan visi misi itu kepada para stakeholders gitu ya. Sementara di sini pengembangan visi dilakukan secara bersama-sama. Itu di domain satu ya. Mengelola konflik di 2021 ada ya. Bahkan di 2021 itu merupakan task yang pertama di domain people ya kalau kita ingat ya. Nanti kita lihat apa sih perbedaannya mengelola konflik di sini dengan di 2021 ya. Yang lainnya adalah sama ya, lead the team, memimpin project, melibatkan pemangku kepentingan, menjelaskan ekspektasi pemangku kepentingan gitu ya. Jadi di sini ekspektasi-ekspektasi dari stakeholders itu kemudian diselaraskan, mengelola ekspektasi ya. Setelah tadi kita tahu apa yang menjadi ekspektasi dari masing-masing stakeholders, kemudian dikelola ya. Ada juga terkait dengan knowledge transfer di sini. Ya, memastikan bahwa knowledge transfer itu bisa diberikan kepada seluruh anggota tim dan juga kepada stakeholders. Ya, dan tentunya juga merencanakan dan mengelola komunikasi. Ini salah satu yang pindah ruangan nih, komunikasi itu. Yang tadinya ada di proses, sekarang masuk ke people. Ya. Kemudian, yang kedua, domain kedua itu adalah domain proses, ya, di mana kita harus menguasai aspek teknis dari manajemen project. Nah, di dalam domain proses ini, yang misalnya sekarang 41% ya, jadi turun nih dari 50% menjadi 41%. Sini nanti kita diuji kemampuan teknis, bagaimana kita mengelola scope, mengelola jadwal, ya, melakukan pengadaan, hingga kepada finance ya. Sekarang disebutnya finance management, bukan cost management lagi. Yang ditekankan lagi, ya, yang penuh penekanannya di sini adalah task nomor 3, memastikan pengiriman berbasis nilai atau value based delivery. Yang pertama kita lihat mengembangkan rencana manajemen proyek terintegrasi. Ini yang kita sering sebut sebagai pembuatan project management plan. Ya, di dalam project management plan ini sudah mulai masuk juga adanya AI di sini. Ya, bulan Agustus kalau nggak salah ya, bulan Agustus yang lalu saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan review terhadap modul PMP ya, modul pelatihan PMP yang diberikan oleh yang dimiliki oleh PMI ya, untuk disesuaikan dengan ujian yang akan datang. Dari sana yang terkait dengan AI maupun yang terkait dengan keberlangsungan tadi
itu tersebar di beberapa modul ya. Kalau saya melihat sih modulnya masih sama kemarin itu ya, kalau kalau nggak berubah yang nantinya ya. Jadi masih sama, ada modul 1, 2, 3, 4 sampai sampai 6. Nah, di masing-masing modul ini ada masuk yang terkait dengan AI dan juga ada yang terkait dengan keberlanjutan. Salah satu yang terkait dengan AI itu adalah yang ini. Ya, task ini nih, mengembangkan rencana manajemen proyek terintegrasi ini merupakan ada di dalamnya ada AI yang situ. Ya, jadi bagaimana kita bisa melakukan perencanaan menggunakan AI untuk otomisasi ya dalam pengelolaan jadwal, dalam dalam estimasi biaya dan sebagainya. Ya. Dan juga di sini kita bisa memanfaatkan model machine learning yang ada di dalam AI ya untuk mempelajari pola-pola yang terjadi di masa lalu dan juga estimasi yang akan datang. Ya, istilahnya mungkin lebih pada bagaimana kita memanfaatkan historical information data yang kita miliki, ya kemudian dilakukan pemodelan sehingga nanti akan didapatkan sebagai satu estimasi di masa yang akan datang. Ya, mengembangkan dan mengelola ruang lingkup, scope management sama ya masih ada di sini. Nah, ini yang tadi ditekankan memastikan pengiriman berbasis nilai. Di sini terkait dengan sustainability tentunya sangat terkait di sini ya. Bagaimana kemudian kita project manager itu bisa mengidentifikasi solusi proyeknya ya yang tidak hanya memberikan nilai bisnis tetapi juga memenuhi tujuan yang berkelanjutan. Ya, seperti apa tujuan berkelanjutan? Seperti misal penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan, ya, atau mungkin pengurangan penggunaan energi di dalam output yang kita hasilkan dan sebagainya. Ya. Termasuk juga bagaimana kemudian mempertimbangkan dampak proyek ya terhadap masyarakat gitu sih. Yang lainnya adalah merencanakan dan mengelola sumber daya, masih sama seperti yang lalu ya, merencanakan dan pengelola pengadaan, procurement juga. Kemudian keuangan, finansial ya, dan mengevaluasi proyek. Mengevaluasi proyek di sini juga bisa masuk AI di sini. Ya, di dalam kita melakukan mengevaluasi proyek, kemudian kita bisa mengintegrasikan AI untuk tadi otomisasi tadi ya. Otomisasi analisis dari data-data proyek yang ada, mengcompare antara plan dengan actualnya ya, memberikan laporan-laporan yang komprehensif ya seperti dan juga mungkin kita bisa melakukan otomisasi bagaimana suatu work performance data itu kemudian dijadikan jadikan work performance information dijadikan sebagai work performance report gitu ya, itu kita bisa menggunakan di sini ya. Dan ke yang terakhir itu adalah bagaimana melakukan pengelolaan penutupan dari proyek gitu, itu di domain kedua ya. Domain ketiga yang terkait dengan business environment ini naik drastis. 18% kenaikannya dari 26 dari 8% menjadi 26% ya. Perubahannya besar banget di sini. Dan di domain ini ya menguji kemampuan untuk menavigasi struktur organisasi. Bagaimana struktur organisasi kita berada, memastikan kepatuhan ya, compliance di sini, mengelola dampak perubahan eksternal terhadap proyek yang ada. Ya, nah ini ada change di sini ya seperti halnya sebelumnya juga ada sudah diperkenalkan juga ada change management, tetapi yang terkait dengan change management yang apabila dampak dari proyek terhadap masyarakat, terhadap lingkungan, terhadap organisasi seperti apa, atau mungkin sebaliknya ya dampak dari perubahan organisasi terhadap proyek itu yang kemarin ada di dalam ECO 2021 ya masih nggak jauh berbeda seperti itu. Yang kemudian eh, ada di dalam sini ya di dalam dokumen di dalam domain ketiga ini di ECW sebelumnya domain tiga ini hanya ada empat task ya, sekarang ini tasknya malah jadi bertambah gitu ya, mendefinisikan dan menetapkan tata kelola project governance ini juga sama sebenarnya dengan sebelumnya ya. Di sini sustainability dan AI itu juga bisa masuk di sini. Sustainability-nya berarti apa? Ketika menetapkan tata kelola proyek itu, mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan yang kemudian bisa jadi itu sudah merupakan kebijakan dari governance. Ya, jadi kita harus bisa memastikan bahwa apa yang kita lakukan ya itu sudah sesuai. Kemudian yang AI-nya bagaimana? Kalau AI-nya ya, nah ini di AI-nya mungkin bisa kita menggunakan integrasi solusi dari AI sendiri ya dalam pengelolaan tata kelolanya.
ya untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan-keputusan itu nanti bisa diambil berdasarkan apa? Berdasarkan berbasiskan data yang sudah dikelola tadi. Ya bisa juga nanti menerapkan algoritma-algoritma ya untuk membantu apa suatu merancang prosesnya gitu ya di situ bisa jadi seperti itu. Yang kemudian yang kedua adalah merencanakan dan mengelola kepatuhan proyek compliance. Ya, compliance di sini tentunya compliance juga bisa terkait dengan sustainability ya, memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang sudah ada ya, regulasi yang terkait dengan keberlanjutan dan sebagainya. Seperti apa misalkan di dalam proyek-proyek yang eh, konstruksi atau mungkin oil and gas dan sebagainya ada emisi karbon, ada pengolahan limbah dan sebagainya. Mengelola dan mengendalikan perubahan, ya ini tadi yang dimaksud ya. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi di dalam proyek yang kemudian nanti bisa merubah organisasi atau sebaliknya perubahan organisasi yang ada impact-nya terhadap proyek seperti apa. Ya menghilangkan hambatan dan mengelola isu, ini tadinya ada di proses ya. Kemudian merencanakan dan mengelola risiko, ini juga tadinya dari proses. Sekarang masuk ke sini, masuk ke domain business environment. Resiko juga begitu ya. Nanti bisa ada sustainability dan juga ada AI-nya di situ bisa kita masuk ke situ. Ada lagi continuous improvement ya, mendukung perubahan organisasi dan yang terakhir adalah mengevaluasi perubahan lingkungan bisnis eksternalnya. Inilah yang tas-tas yang ada di dalam ECO yang terbaru. Ya, seperti biasa nanti tas itu akan dibagi-bagi lagi menjadi enablers-enablers ya. Kita lihat dulu evolusi yang ada di domain people. Ya, evolusi yang ada di domain people. Perubahannya tadi ya dari 42% di awalnya di 2021 menjadi sekarang 33%. Ya, walaupun di sini terlihat ada penurunan bobot ya, tetapi sebetulnya ada penyeimbangan yang terjadi gitu. Ya, secara keseluruhan di domain people ini. Ada campuran dari materi ya yang domain dari proses pindah ke people dan sebagainya. Ya, domain people ini tetap menjadi yang satu hal yang krusial ya, dan justru diperluas dari sisi apa garapannya atau dari sisi kontennya sendiri ya, dengan menekankan ya pada aspek-aspek kepemimpinan dan juga terlibat stakeholder yang lebih strategis lagi. Jadi bukan hanya sekedar bagaimana kita mengelola people itu, kalau ya, ya kita tahu ada yang dinamakan dengan stakeholder engagement assessment matrix ya, bukan hanya sekedar itu aja, tapi lebih lebih kepada bagaimana nanti si stakeholders itu terlibat ya secara lebih strategik lagi. Di dalam domain people ini ya fokus utama yang di 2021 yang lalu itu lebih kepada manajemen tim, konflik manajemen ya, kolaborasi stakeholders dan juga kinerja tim. Nah, ada perubahannya sekarang ya, diperdalam lagi tadi ya, ada didalamkan lagi, ditambahkan lagi, yaitu kepemimpinan yang berbasiskan pada visi. Nah, tadi di awal sudah ada tasnya ya, bahwa ada pembuatan visinya, ya, kemudian visi itu diselaraskan kepada semua pihak ya, sehingga nanti semuanya akan mempunyai visi yang sama, mengerti akan visi yang sama. Sebetulnya ini juga ada di dalam ECO sebelumnya ya, di ECO 2021. Knowledge transfer yang memastikan informasi penting dibagikan secara efektif di antara tim dan stakeholders. Ini sekarang masuk ke dalam ECO people, dari domain people ya. Dan kemudian ada engagement mendalam dengan stakeholders. Ini yang tadi saya sampaikan ya. Bahkan bukan SEAM itu bukan hanya sekedar bagaimana kita mau melakukan strategi dari pemindahan dari current condition kepada desired-nya ya seorang stakeholders itu. Ya, dan juga dilakukan pendekatan strategi terhadap konflik manajemen. Konflik manajemen yang mengatasi konfliknya itu adalah untuk yang jangka panjang, ya, yang berpotensi mengganggu kelancaran proyek. Bukan hanya sekedar konflik manajemen yang sesaat saja. Nah, nah, ini yang kemudian didapatkan. Ada tas baru yang kemudian berorientasi ya kepada masa depan di ECO 2026 ini. Ya, tadi ya, mengembangkan visi bersama, kemudian meningkatkan transfer pengetahuannya,
mengintegrasikan antara alat pengetahuan modern untuk yang kemudian bisa informasi-informasi secara real time. Ini mungkin nanti bisa masuk AI di sini, ya. Kemudian ada engagement stakeholders jangka panjang tadi dan adaptasi pada teknologi AI. Itu yang terkait dengan people, ya, penambahan perkiraan seperti itu. Nah, bagaimana dengan evolusi di proses? Ya, evaluasi di proses seperti kita ketahui kan di PMBOK 8 prosesnya sekarang berubah juga ya. Dari 49 sekarang jadi berapa? 40 ya. Pergeseran bobot ini ya ada fokus utamanya ya. Jadi bagaimana kita melaksanakan proyek sekarang lebih kepada mengapa proyek itu kita laksanakan dan bagaimana caranya gitu ya. Di 2021 bobotnya 50%, ya, di sini turun menjadi 41%. Di 2001 itu lebih kepada aspek teknis manajemen proyek yang walaupun nggak sampai ke ITTO ya, yang waktu di saat yang di 2021 juga kita nggak sampai ke ITTO kan pembahasannya itu ya. Jadi lebih bagaimana setelah ini ngapain gitu ya, atau sebelumnya apa yang terjadi gitu ya. Membuat rencana proyek yang terintegrasi, jadwal, anggaran, ruang lingkup, ya secara teknis semuanya gitu. Ya, kemudian setelah kita buat perencanaannya, kita lakukan pengontrolan eksekusi proyeknya. Ini juga secara teknis dilakukan, ya, bisa menggunakan earn value management, ya, dan sebagainya. Mengawasi laporan dan mengelola perubahan secara proaktif. Itu di 2021. Nah, di 2026 ini lebih kepada nilai strategisnya, ya. Fokusnya adalah bagaimana kemudian proses-proses yang dilewati itu bisa menambahkan dimensi nilai yang berbasiskan hasil, ya, dan adanya keselarasan dan strategi. Jadi fokusnya kepada value based delivery, ya, mengintegrasikan AI, ya, dan juga menekankan keselarasan proses dengan tujuan organisasi dan apa yang menjadi dampak bisnisnya. Ada perluasan cakupan di sini, jadi dari operational project ke dampak yang jangka panjang. Di 2021 pendekatannya lebih pada berbasiskan proses, ya, pengendalian orientasinya pada bagaimana proses-proses itu kemudian berkualitas, ya, dari aktivitas proyek sehari-harinya. Kemudian juga penutupan proyeknya itu berfokusnya pada hasil langsung atau deliverables-nya, gitu ya. Ada satu, walaupun masih sama itunya, sama di dalam PMBOK yang baru juga kan prosesnya juga cuma satu ya, yaitu close the project atau fasenya gitu. Tapi di sini penutupannya sekarang bukan hanya sekedar menghasilkan deliverable-nya tadi. Ya, di ECO 2026 tadi kan pendekatannya berbasis nilai ya. Ada value driven delivery, ya itu menjadi intinya. Mewajibkan manajer proyek itu memastikan manfaat jangka panjang. Ya, manfaat jangka panjangnya bisa terrealisasi atau tidak. Mungkin ini jadi satu gabungan ya antara tugasnya project manager dengan program manager. Mungkin ya, saya belum melihat ke sana. Kenapa? Kan kalau biasanya kan yang benefit realization itu adanya di program manajemen atau mungkin ada di benefit owner ya yang merealisasikan. Tapi ternyata di sini project manager juga harus bisa melihat juga. Ya, dan kemudian menekankan keberlanjutan hasil proyek ya, tidak hanya selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Proyeknya udah jadi, terus tepat waktu, tepat anggaran, dipakai nggak nih barang? Itu mungkin yang disalahkan ya. Jadi menekankan keberlanjutan hasil proyek tadi. Itu diproses. Ada 3 pergarisan fundamental di dalam domain proses. Output ke value, ya, menggunakan proses yang biasa ke dalam proses yang kemudian cerdas. Ada integrasi AI, big data, dan sebagainya, ya. Dan kemudian kita melihatnya dari hasil dari satu proyek, ya, lebih ke melihatnya adalah kepada dampak yang berkelanjutan. Dari bisnis gimana? Nah, ini dia. Bisnis yang paling banyak tadi ya. 18% penambahannya. Peningkatannya drastis, sebanyak 8%. Ya, domain bisnis mencerminkan evolusi peran manajer project dari fokus pada pelaksanaan taktisnya, ya, dan kemudian mengikuti aturan organisasi, sekarang lebih kepada strategis, berbasiskan hasil dan responsif terhadap faktor-faktornya. Ya, itu. Jadi pergeseran-pergeseran seperti ini. Pertama, visi dan fokus. Tadinya dari penyelesaian proyek menjadi integrasi strategis.
Ya, di 2021 penyesuaian terhadap lingkungan bisnis yang ada, bisnis environment-nya, compliance, memenuhi persyaratan-persyaratan eksternal ya, dan juga internal tentunya ya, kebijakan organisasi. Memastikan bahwa benefitnya sesuai dengan kebutuhan organisasi yang ada. Nah, aktivitas terbatas pada penyesuaian proyek aja. Itu di 2021. Yang di 2026 gimana sekarang? Ini mengembangkan nilai berbasis kelangsungan proyek yang jangka panjang, beradaptasi secara proaktif ya terhadap perubahan-perubahan eksternal. Kalau misalkan ada gangguan teknologi, kemudian apa yang dilakukan? Ya, prinsip adaptifnya digunakan sini, mengintegrasikan kapasitas strategi dan fokusnya kepada keberlanjutan. Baik lagi adalah sustainability lagi. Tata kelola dan kepatuhan. Nah, di 2021 ya, governance maupun compliance itu lebih banyak jadi enablers ya dibandingkan dengan yang 2026. 2026 itu meningkat menjadi task sekarang ya, menjadi elemen yang dominan gitu. Ya, di 2021 itu hanya sebagai dianggap sebagian kecil saja ya dari domainnya ini ya hanya berfungsi sebagai enablers. Tapi di 2026 itu sudah menjadi sesuatu yang masuk ke dalam tas malahan ya. Ditekankan pentingnya mendefinisikan tata kelola proyeknya itu yang efektif itu seperti apa. Adaptasi lingkungan dari reaktif menjadi proaktif menghadapi perubahan-perubahan. Masalah lingkungan di sini adalah baik EEF yang internal maupun yang eksternal ya. Nah, itu dilakukan seperti ini. Jadi lebih lebih banyak lebih menjadi yang suatu proaktif. Kita melihat masa depan proyeknya, implikasi opsional menjadi kunci dari resiliensinya di sini. Di 2021, ini tidak ada penekanan yang secara eksplisit dilakukan ya. Keberlanjutan dan integrasi teknologi itu hanya merupakan implikasi opsional aja. Tapi sekarang sudah masuk menjadi sesuatu yang keharusan ya. Mengartikulasikan integrasi keberlanjutan dan teknologi bagian penting dari penyampaian dari value yang ingin kita dapatkan. Ini kira-kira perbedaan utama ya yang ada di domain bisnis. Nah, itu kira-kira perubahan yang ada di dalam ECO 2026. Dari sini kita sudah bisa melihat nih, kayaknya ujiannya lebih susah atau lebih gampang gitu ya. Ujiannya, apa yang berubah? Tidak banyak perubahan dari sisi persyaratan. Ya, persyaratan masih sama. Ya, kalau lulusan SMA atau sederajat. Mungkin ini tambahan aja kayaknya. Sebelumnya kan SMA yang diploma itu sebelumnya juga 60 jam, 60 bulan ya. Sekarang menjadi 48. Jadi yang SMA sederajat udah bisa sekarang nih ya. Minimum 60 bulan atau 5 tahun pengalaman memimpin proyek. Ya, yang associate ini ada 48 bulan, 4 tahun, dan yang S1 itu 36 bulan. Nggak jauh berbeda dengan kemarin ya. Hanya pengalamannya sekarang ditambahkan nih. Kalau yang sebelumnya pengalaman itu dalam rentang waktu 8 tahun ya, sekarang dalam rentang waktu 10 tahun pengalaman itu kita bisa masukkan. Dari sisi pelatihan, training masih sama ya, ada 35 jam contact hours masih tetap ya harus dimiliki. Sumber-sumber pelatihannya tentunya ATP, PMI ATP seperti Magna QM ya. Kemudian ada mungkin juga bisa dari pendidikan tinggi ya, ada program perusahaan atau penyediaan lainnya. Seperti kemarin juga di 2021 juga terjadi ya, ketika CAPM maka pelatihannya tidak wajib 35 jam tapi hanya sekedar 12 jam aja. Pengalaman sama ya, tidak tidak overlapping ya, dihitung dalam bulan. Jadi kalau ada overlapping seperti ini nanti kita akan jumlahkan total overlappingnya, total time-nya berapa lama ya, tanpa menghitung yang ada overlappingnya itu berapa lama. Dari sisi ini ya sama. Ujiannya agak sedikit berbeda. Jumlah soalnya ya naik. Tadinya 180, sekarang 185. Ya, tapi yang dinilai 175 ya. Ada 10 soal yang kemudian kita nggak pernah tahu yang mana. Itu yang diujikan tapi tidak ada nilainya.
Ya. Waktunya 230, yang di ECO sebelumnya sekarang menjadi 240 menit, ya, atau 4 jam. Tapi ada pengurangan waktu istirahat. Yang sebelumnya istirahat itu 2 kali 10 menit, sekarang istirahatnya 2 kali 5 menit. Ya. Jeda pertama setelah bagian studi kasis. Jeda kedua di pertengahan sisa soal. Ya. Seperti biasa, sama ya. Setelah kita jeda, kita istirahat untuk melanjutkan soal-soal sebelumnya, soal-soal selanjutnya. Soal-soal sebelumnya itu nggak bisa dilihat lagi. Ya. Biasa kita bisa menggunakan tekniknya kan 60, 60, 60 ya. 60 soal, 60 soal, 60 soal. Formatnya, ini yang menarik. Formatnya masih sama seperti yang lalu-lalu ya. Banyaknya itu adalah menggunakan multiple choice. Ada juga multiple choice yang lebih dari satu jawaban. Sesuatu yang baru di sini. Ada case atau skenario baru. Nanti kandidat itu diberikan skenario bisnis atau project yang mendetil ya. Bisa ada grafiknya di situ ya, atau ada tabel dan sebagainya. Kemudian kita harus menjawab serangkaian pertanyaan berdasarkan informasi tersebut. Ya, di toko sebelah, ketika ujian di toko sebelah, saya pernah mengalami hal seperti ini. Jadi ada satu ceritanya di sini, ya, cerita terkait dengan project, ya, terus ada ceritanya berapa paragraf gitu. Kemudian berdasarkan cerita ini, nanti ada pertanyaan-pertanyaannya, 2, 3, 4 pertanyaan gitu, ya. Saya membayangkan sekarang kalau kita ujian seperti ini, ya, kalau tadi kan 185 soal, ya, 185 soal itu kemudian dibagi 250, ya mungkin sekitar 1,5 menitan lah ya, 1,5 menit. Sekarang kalau kita harus baca ini 2, 3 paragraf itu berapa lama gitu? Ya kalau menggunakan bahasa Inggris ya harus benar-benar disapi. Jangan sampai nanti begitu ada satu soal, kita harus balik lagi baca ini nih, baca lagi apa yang ada di ceritanya itu. Ya, karena ini bukan hanya satu soal, bisa jadi 2, 3, 4 soal gitu ya. Dalam satu cerita ini gitu. Nah, ini belum ada yang terjadi di PMI ya. Saya sudah coba cek. Jadi ya belum pernah ada ujian di PMI ya, baik itu di PMOCP, PGMP atau PFMP yang soalnya seperti ini. Ya. Ini juga ada satu lagi ya, yang baru itu adalah graphic based questions ya. Ini kandidat untuk menginterpretasikan informasi visual. Ya, Anda ada informasi visual sebelah kirinya sini nanti gitu ya. Nanti kemudian ada soal-soalnya juga seperti ini. Ya sama, kalau tadi berupa narasi, kalau ini berupa informasi visual. Jadi tantangannya bagi kandidat yang akan mengambil ujian berdasarkan PMO 2026 itu adalah tantangan terhadap waktu juga ada. Ya, ini masih ada ya, drag and drop, point and click itu masih ada. Ya, di sini juga ada tipe lainnya, ada multiple response, saya matching, saya pull down list dan sebagainya itu masih ada. Oke, kesimpulan. Kesimpulannya gimana nih? Yang pertama, kompetensi baru untuk era baru ya, manajemen project. Ada pergeseran tadi, ada tambahan-tambahan ya. Nah, jadi ada pemikiran strategis di sini. Bagaimana kemudian project manager itu harus bisa berpikir secara strategis. Ada pendekatan-pendekatan yang inovatif menggunakan AI ya, menggunakan teknologi-teknologi terbaru sini. Dan juga fokusnya lebih kepada berkelanjutan ya, sustainability. Itu dari sisi yang harus kita siapkan. Kemudian dari sisi waktu gimana? Kapan waktu terbaik untuk ujian PMP? Nah, sekarang ini seolah-olah para kandidat itu kan ada di persimpangan ya. Mau menggunakan yang 2021 atau mau menggunakan yang 2026. Ya, sebagai informasi, batas waktu akhir penggunaan yang 2021 itu nanti tanggal 30 Juni. Ya, sementara yang apa namanya yang 2026 itu akan dimulai bulan Juli ya. Belum ada tanggal pasti sih sebelumnya. Nah, kemudian karena ada di persimpangan, maka ada 3 opsi yang saya coba buat ya. Yang pertama itu adalah opsi pertama, ikuti sebelum Juli 2026 menggunakan format yang ada saat ini. Kenapa demikian?
mungkin sekarang teman-teman sudah mulai belajar di situ. Ada yang sudah ikut training, 35 jamnya udah menggunakan yang 31 yang 2021 ya. Nah, masih ada waktu nih sampai tinggal 30 Juni. Walaupun training yang berdasarkan berdasarkan ECO tahun 2026 ini akan dimulai di bulan April. Ya, jadi bulan April itu nanti trainingnya sudah menggunakan yang ECO 2026 ini. Gitu. Ujiannya nanti di 2000 di bulan Juli ya, di bulan Juli. Kemudian kenapa juga harus ya ikuti yang sebelumnya ini ya, sebelum Juli ini? Mungkin sudah mahir dengan simulatornya, dengan mock up yang ada gitu ya, teman-teman udah biasa, udah mulai belajar di sini nih. Jadi sudah terbiasa gitu. Karena dengan pola soal yang tadi bisa jadi nanti platformnya ujiannya juga mungkin agak sedikit perbedaan gitu ya. Eh, Terus di sini ya kita juga Anda bisa menjalankan ujian dalam jangka pendek ya kurang dari 6 bulan. Ya, kalau yang ingin mendapatkan sertifikasinya secara cepat ya ambil sekarang gitu. Ya. Nah ini di bisnis environment-nya itu bukan menjadi kelemahan. Ya. Merasa percaya diri dengan porsi dan bobot penilaian maka ini bisa kita lakukan ya. Ya. Kalau lebih suka istirahatnya 10 menit ya ambil yang sekarang gitu. Resikonya itu lebih rendah dan lebih sedikit variabel-variabel barunya. Ya sehingga menghadapi lingkungan ujian yang sudah dikenal tanpa kejutan dari konten-konten atau format baru. Ya, kita juga bisa dengar cerita-cerita dari teman-teman yang udah ujian gitu ya. Seperti apa kondisinya itu kan sama gitu. Atau mau ngambil format ujian yang baru. Nah, ya. Format ujian yang baru ini ada dua opsi. Nanti diambilnya dimulai bulan Juli. Mulai Juli ya diambilnya ya. Kemudian topik-topik dan ininya yang harus dikuasai gitu ya. Ada yang tadi terkait dengan AI ya keberlanjutan ya. Di bidang harus kuat di bidang strategik ya, nilai, tata kelola, ya. Menyukai format ujian yang interaktif ya. Karena format baru itu kemungkinan akan menyertakan lebih banyak elemen-elemen interaktif dibandingkan dengan yang ada saat ini. Yang saat ini kan kita tinggal pilih-pilih aja gitu ya. Oke. Persiapan ini akan ya sejalan dengan sumber daya PMI terbaru ini yang akan ada di April 2026. Ya, ATP itu kan menggunakan format yang baru atau menggunakan resource yang baru itu tahun 2020, di April 2026. Ya, ini cocok buat apa yang tidak memiliki tekanan waktu. Jadi nggak ada harus kapan dapat PMP-nya. Ya, ada persiapan, ada waktu nih persiapan. Ya, lebih tenang tanpa dikejar tenggat waktu. Itu yang mau menunggu di Juli nanti ujiannya. Ada satu opsi lagi dengan menggunakan ECO 2026, ya, tapi ujiannya di bulan Januari mengikuti pilot uji coba ya. Ini hanya untuk risk-taker. Buat teman-teman yang risk-taker ya. Ini adalah kesempatan terbatas untuk mengikuti ujian format baru ya, lebih awal dengan beberapa insentif. Ya, tapi tidak ada sertai risiko yang signifikan. Ya, ada peringatan di sini 95% kandidat disarankan untuk melewatkan opsi ini. Kalau nggak benar-benar yakin ya. Waktu tunggu hasil ujiannya sangat lama. Jadi walaupun nanti ujiannya di bulan Januari, baru hasilnya itu akan keluar di 2 sampai 6 bulan kemudian. Ya, jadi tidak seperti halnya ujian yang ada sekarang. Begitu selesai ujian, kita submit, kita isi apa namanya? Isi kuesioner, kita bla bla bla, kemudian keluar sudah mendapatkan laporannya. Ya, tapi harus nunggu 2 sampai 6 bulan. Ya, untuk piloting sudah dibuka pendaftarannya. Ujiannya tanggal 5 sampai tanggal 30 Januari 2026 ke 28. Hasil ujian baru keluar antara Maret sampai dengan Juli. Ada intensif di sini lah. Kalau yang mengambil ya. Ada diskon 20%. Dan ujian ulang gratis jika gagal. Jadi sekarang ujiannya ya nilainya 200 lebih itu di diskon. Ada diskonnya ya, ada diskon situ dan nanti kalau gagal retake-nya bisa dilakukan di bulan Juli gratis. Ya. Nah, hanya bahasa Inggris nih tapi ini. Kalau untuk yang ini, untuk yang piloting ini, ya, dan juga dilakukannya di eh, exam center, ya. Kriterianya ketat, ya. Hanya ikuti jika Anda memenuhi semua persyaratan ini. Sudah 80% siap, tidak butuh sertifikasi cepat,
yakin akan lulus, toleransi risiko tinggi, dan diskon 20% itu lebih penting daripada hasil. Ya, itu opsinya nih sekarang nih. Ada 3 nih. Silakan nanti dipilih mau yang mana. Ya, ya. Terakhir, manajer proyek masa depan itu bukan lagi pelaksana, melainkan mitra strategis bisnis. Oke, sampai di sini. Hatur nuhun atas segala perhatiannya. Mangga, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Atau kita diskusikan ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Denny untuk sesi pemaparannya sangat membuka wawasan kita semua ya ini terkait rekan-rekan yang mau persiapan untuk PNP dan perubahan dari Jadi, isi lama ke isi yang baru. Mas Rian kapan ngambilnya nih? Yang 2001 atau 2006 nih? Masih ditimbang-timbang dulu Pak. Oke, Oke, silakan. jadi kalau boleh saya simpulkan mungkin Mhm. pada PCO yang baru ini harapannya fokusnya kepada aspek value realization ya Pak ya. Jadi Ya. itu tidak hanya Dituntut ya. menjadi apa ya, menjadi tanggung jawab atau accountability itu tidak hanya sebelumnya kan mungkin di portfolio atau program manager level gitu. Tapi sekarang juga sudah sampai di tingkatan project manager, seorang project manager gitu. Dan diharapkan, sorry, saya mungkin oke. Dan diharapkan juga project manager memiliki fokus tersebut. Gitu. Jadi drivernya tidak hanya getting the job done. Ya selama ini kan kayak yang penting oke on time on budget tapi juga manfaat dari project yang ada itu juga dihasilkan itu seperti apa gitu itu juga menjadi Ya. fokus seorang project manager ke depannya di PCO yang baru ini. Mungkin kalau boleh saya sampaikan ada beberapa poin penting yang bisa saya catat tadi sesi tadi gitu. Itu ada yang pertama itu ada perubahan materi didorong dari 4 pilar fundamental gitu yang terkait arti atau definisi mungkin proyek pada era modern seperti sekarang. Jadi ada 4 yaitu imperatif strategis, mandat berbasis nilai, perangkat cerdas, dan prinsip sustainability ya, Hmm. ramah lingkungan lah. Jadi yang kedua berikutnya adalah evolusi dari domain people, penekanan pada visi, knowledge, dan engagement jangka panjang. Jadi nggak hanya short term untuk sampai proyek selesai, tapi lebih ke strategis jangka panjang. Kemudian berikutnya ada evolusi domain proses dari bagaimana ke mengapa gitu. Jadi project manager juga diharapkan untuk tahu alasan atau dasar kenapa proyek tersebut dilakukan. Harapannya bisa 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 fokus ke uh, aspek value, delivery, dan strategic development. Lalu berikutnya itu dari sisi evolusi domain bisnis itu perubahannya lebih ke perbandingan tugas dan ini utama. Selanjutnya ada di perubahan di ujian untuk PMP-nya sendiri dari materi tersebut tadi Hmm. ada dari aspek kualifikasi, learning hours dan experience-nya, format dan durasi ujiannya juga berubah. Masih ada skenario grafis dan interaktif dan terakhir juga tadi kalau saya tangkap adalah ada 3 opsi ya yang mungkin di oleh Pak ini terkait kapan sih sebaiknya kita mengambil sertifikat. Sebenarnya dua, Ya. tiga itu, yang ketiga itu lebih ke wanti-wanti untuk orang yang mengejar adrenalinnya gitu, Pak. Ya, betul. Ya, mungkin kalau suka tantangan tingkat tinggi, oh kayak challenge nih. Gue pengen jadi yang first dalam PCO ini yang memang ini kayak gue pengen jadi yang first batch lah ibaratnya gitu kan. Ya. Jadi gue pengen pengen itu aja. Nah, oke, Pak Denny sekarang kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Jadi silakan Bapak Ibu Ya. bila bisa menyampaikan pertanyaan mungkin melalui raise hand ataupun melalui chat nanti mungkin saya akan bantu bacakan pertanyaan sesuai urutan. Silakan. Terima kasih, silakan Bapak Ibu semua. Ya, saya mulai dulu deh kalau gitu ya. Monggo, silakan. Ya, Kang Dini, terima kasih banyak. Ini komprehensif banget pembahasannya. Eh, saya mau highlight, tapi juga nanti mungkin minta komentarnya Kang Dini juga gitu. Ada ada hal yang menurut saya nanti akan membuat jadi kebingungan, bisa bisa berpotensi menimbulkan kebingungan nanti dari eh, baik peserta ataupun juga trainer juga nanti ke depannya nih gitu. Mhm. Eh,
Mungkin yang pertama di ini, yang di eh, domain business acumen. Mhm. Eh, di situ kan ada dua task yang terkait dengan change. Yang Yes. task 3 itu terkait dengan, kalau task 3 itu kan namanya manage and control changes. Mhm. Dan task 7 itu terkait dengan support organizational change gitu. Ya. Nah, eh, kalau pemahaman saya, task 3 itu lebih kepada change control, mengelola perubahan-perubahan yang ada di dalam project, perubahan scope, perubahan jadwal, and so on and so on, dan memastikan bahwa perubahan-perubahan yang ada di dalam project itu tetap bisa terkendali dengan baik sehingga mencapai outcome yang diharapkan, bla 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 gitu kan. Kalau task yang 7 kan terkait dengan OCM atau terkait dengan perubahan di dalam organisasinya, dampak dari project bisa menghasilkan perubahan atau perubahan di organisasi bisa menghasilkan project, seperti tadi Kang Denny udah jelaskan gitu kan. Ya. Ya. Nah, kalau di sininya sih cukup clear tas 3 dengan tas 7. Tapi kalau saya talikan, mohon maaf saya langsung ngebawa ke PMBOK karena bagaimanapun juga kan PMBOK yang nanti juga jadi teman-teman baca sebagai referensi utamanya gitu. Di PMBOK sendiri ada kebingungan dari sisi definisinya dulu, itu juga juga menarik gitu. Hmm. Eh, Definisi change management di glosarinya di halaman 266. Change management itu adalah comprehensive, cyclic, dan structured approach for transitioning individual, group, and organization from a current state to a future state with intended business benefit. Jadi change management itu penggambarannya adalah lebih mendekat ke change management, organizational change management. Di Mhm. definisi change managementnya aja ya. Namun kemudian di dalam pembahasan eh, apa namanya proses and so on, ada juga nanti ada change management plan. Change management plan isinya lebih mendekat ke change control Mhm. gitu. Jadi perubahan di dalam project. Sedangkan kalau tadi definisi change management di glosari itu terkait dengan bagaimana perubahan di organisasi bisa mencetus project dan bagaimana nanti project bisa menghasilkan perubahan yang akan dampak ke organisasi. Ya ini saya ngelihat ada dua kebingungan ini sih nanti yang berpotensi bisa apa ya, bikin melintir sedikit apalagi Ya, buat ya. teman-teman yang belum kebiasa dengan antara change management dengan change control gitu. Betul, Mungkin itu betul. aja sih highlight saya. Silakan. Ya, eh, setuju, setuju, Bang Gemar. Jadi ya itu juga memang sebenarnya bukan bukan hanya sekarang terjadi ya, tapi di sebelumnya juga begitu ya. Pada saat ya mungkin teman-teman yang memberikan training atau juga ikut training itu kadang-kadang juga suka bertanya apa bedanya yang change control yang dikerjakan oleh CCB dan juga change yang tadi yang di level organisasi gitu ya. Ya mungkin ya yang kalau yang dimaksud tadi yang apa dokumen project manajemennya yang terkait dengan change management itu betul lebih terkait kepada bagaimana kita melakukan perubahan-perubahan ya menjalankan perubahan di sisi project-projectnya. Apakah itu terkait dengan ya yang lebih mudahnya yang terkait dengan change request lah itu ya. Tapi kalau yang tadi yang satu lagi yang nomor berapa tuh 7 ya, itu memang lebih kepada bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi yang sudah diperkenalkan model-modelnya di dalam PMBOK 7 ya. Ada yang menggunakan modelnya Adkar gitu ya, atau yang dibikin oleh sekarang mungkin nanti bisa masuk juga tuh model yang dibikin oleh Coach Meiko, Coach Akbar, ya, apa Engage ya, gitu, gitu Bang. Oke, Ya, ada yang makasih lain? Kang. Kami-kami. Pak Ya, Setio nih terima kasih Pak di Akbar. chat ada tuh. Nah, Ya, berikutnya Pak Setio. mm-mm. Silakan Pak Setio, mau apakah bisa menemukan soal dari ECO 2021? Kalau masih ada soal dari ECO 2021, maksudnya soal-soalnya yang terkait dengan ECO 2021 masih ada di 2026 mungkin ya. Jadi ya tadi seperti saya katakan bahwa perubahannya itu nggak terlalu besar sih ya kalau dari sisi ininya, dari sisi jumlah apa dari jumlah tas-tasnya artinya nggak semuanya berubah gitu. 80% itu sama Pak. 80% sama. Ketika saya melakukan review di modulnya juga, ya saya baca pertama, lah ini kok sama gitu ya, sama. Ya contohnya yang nggak ada itu sekarang nggak ada itu DEI lah gitu ya. DEI itu bukan nggak ada lagi DEI gitu, jadinya kemarin itu apa ya? Jadi pokoknya udah nggak DEI itu diganti lah gitu ya. Nah terus ada juga
Kemudian dimasukkan modul yang terkait dengan sustainability, modul yang terkait dengan AI-nya ada gitu. Ya, kalau secara susunannya, ya kemarin itu masih sama nih. Ada ada apa namanya ada lesson 1 ya. Lesson 1 itu terkait dengan business environment, kemudian lesson 2 mulai start the project, kemudian lesson 3 plan the project ya, 4 5 sampai 6 tuh closing the project. Nah, itu masih sama urutannya kalau nggak dirubah ya. Dan saya juga ngeliat slide-slide-nya juga masih sama gitu, hanya formatnya aja yang dirubah-rubah gitu. Jadi ya bisa dikatakan lah 80% itu masih masih sama lah. Ya, Oke Pak, siap. Terima kasih Pak. sama-sama. Baik, berikutnya dengan pertanyaan Pak Yopi tadi Di PMBOK 8, PM ini sampai delivery value. penggarisnya nih berarti ini. Kenapa? Iya, dengan yang baru kayak gini penggarisnya ada di mana nih PM ini gitu kan, karena akan sangat riskan untuk beririsan gitu ya. Ya, PM sampai delivery value di mana terjadi setelah output dipantau sampai outcome dan monetarisasi di mana waktu menjadi panjang tugas di PM. Apakah untuk monitoring ini bisa ada kolaborasi dengan PMO dan change management function? Sepertinya begitu. Jadi ada kolaborasinya di situ, ya. Nah, tapi kan nanti balik lagi sebetulnya mandatnya itu sampai sejauh di mana sih gitu ya? PM itu mandatnya dari mana gitu kan? Balik lagi mandatnya itu udah berdasarkan project charter gitu ya. Kalau kalau itu nanti kalau kita ngeliat di PMBOK 8, saya belum terlalu gali juga PMBOK 8 ya. Jadi kalau sepemahaman saya itu mandatnya sampai sejauh mana project managers itu. Ya, di dalam project charternya nanti disebutkan. Apakah kemudian nanti dia juga harus melakukan monitoring sampai kepada benefit realization dan sebagainya gitu ya. Contohnya apa misalkan benefit realization itu? Membangun apa nih? Membangun suatu suatu produk baru gitu ya. Produk barunya kemudian ditentukan ada revenue sampai berapa per bulannya. Apakah kemudian PM sampai ke situ juga atau enggak gitu. Nah, itu kita bisa ngeliatnya sebenarnya di project charter. Atau mungkin dari suhu yang lain dari Bang Akbar, dari Pak Adi, kalau mau menambahkan silakan terkait dengan pertanyaan ini. Pak Miko, silakan Pak Miko. Ya nih, change management Pak Iko. Tadi sudah ditanyakan sama Bang Akbar kan. Jadi nanti kalau dengan Eko yang baru ini sih kan sebetulnya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang soal change management itu baiknya jawabnya gimana tuh? Change management yang change control atau change change organization change management? Yang kalau lebih ke pertanyaan seperti itu lebih ke organization change management. Kalau pertanyaannya adalah change request, nah itu change control. Gitu. Jadi kalau lebih ditekankan biasanya change request, coach. Jadi dibedakannya begitu. Siap. Kalau change management plan-nya yaitu tadi yang lebih pada bagaimana kemudian kita melakukan pengelolaan change request, gitu ya. Saya sempat melihat juga saya sedang membuat ini sih alur proses yang ke-8 itu ya. Makanya kemarin ada sempat juga nanya-nanya kan ke ke para pembuat apa namanya pembuat PMBOK-nya itu yang saya menemukan beberapa kejanggalan gitu. Ada seperti ada yang ada outputnya itu hilang ya dan inputnya juga itu. Kalau saya melihat sih masih sama dengan itu coach dengan di PMBOK 6. Jadi sebenarnya change request di situ semua nggak ada kemudian ada istilah change management itu nggak ada di situ di dalam proses-prosesnya ya baik di inputnya pun di outputnya itu nggak ada gitu tapi yang ada itu bahwa seperti halnya di PMBOK yang 6 ya 24 24 atau 25 proses itu bisa menghasilkan change request nah itu keluarnya change request semua nggak ada yang kemudian change management gitu change management plan ya itunya juga bagian dari apa dari project management plan tapi dia merupakan additional dokumen itu masih sama seperti gitu gitu coach. Mungkin saya tambahkan dikit ya. Monggo silakan Mbak Di. Kalau di bisnis stream, karena fokusnya ke benefit, itu pertanyaannya akan lebih banyak kepada change management strategiknya atau organisasi ya. Ya. Current state ke future state gitu kan. Jadi gimana misalkan untuk mendevelop orangnya untuk ready dan seterusnya. Jadi sebetulnya dua-duanya ada itu.
di PMBOK 8. Tapi kalau di eksekusi, level eksekusi memang dipertanyakan, terutama kalau yang untuk waterfall ya. Kalau untuk agile kan nggak ada, change request nggak ada kan untuk agile kan. Ya. Untuk agile nggak ada, hanya untuk yang metode prediktif. Kalau kita lihat di logonya itu, di logonya di PMBOK ya. Nah itu change request terkait dengan ya change request biasa ya, VR, apa namanya, CO dan sebagainya, change order dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat tatanan bisnis ada, yaitu yang change management yang saya bilang tadi ya. Ya. Perubahan change management organisasi. Mungkin itu ya, saya tambah ya Kang Denny ya. Yes. Betul. Seperti itu kira. Ya, nambahin juga deh, ikutan juga. Makasih Pak Adi. Enggak. Jadi terkait dengan yang change-nya ini emang jadi menarik sih. Tadi juga saya sempat sedikit ini juga, kenapa change control itu tas 3 itu ada di business environment gitu ya. Eh, Kenapa nggak di way of working gitu? Saya sempat bertanya-tanya sedikit. Jadi karena kan change control itu kan lebih kepada bagaimana kita ensuring bahwa project terkelola dengan baik dengan perubahan-perubahan yang ada gitu kan. Namun jadi nyambung ke ini juga saya jadi ngeliatnya adalah kenapa change control itu tas 3 itu ada di domain bisnis, dikarenakan pada saat ada change request baru, eh, tentunya change request tersebut harus dianalisis terlebih dahulu dampaknya. Dan baik itu dampaknya ke si project itu sendiri ataupun dampaknya ke organisasinya nanti gitu. Misalnya ada fitur baru ditambahkan, tapi ternyata fitur ini bisa jadi nantinya akan bisa membuat misalnya operational cost perusahaan jadi bertambah setelah ini and so on gitu. Jadi mungkin itu yang saya lihat kenapa tas 3 itu change control ada juga di domain bisnis gitu. Ya. Ya. Nah, kalau yang tadi eh, s- eh, mau nambah juga tadi yang terkait dengan dari Kang Yopi gitu kan, bahwa nanti untuk monitoring impact realization ataupun benefit realization itu apakah menjadi tugas panjangnya PM atau ini menjadi kolaborasi antara PMO dengan change management function, itu yang akan menarik nih diskusinya. Itu diskusi kepisah lagi tuh Kang Yopi, dikarenakan apa namanya, apakah eh, si project manager itu jadi bertanggung jawab terhadap value realization enggak sih gitu. Itu kan kemarin juga ada tuh beberapa diskusi di LinkedIn terkait dengan itu gitu kan. Nah, realitasnya di lapangan sih akan sangat tergantung dari masing-masing organisasi sih Kang Yopi. Ada yang begitu proyeknya outputnya sudah selesai, si PM akan handover ke operasional dan PM akan pindah ke proyek yang lain. Atau bisa jadi juga ada kondisi di mana PM-nya tetap stay di sana sampai benar-benar terrealisasi manfaatnya gitu. Nah, itu disesuaikan dengan butuhnya organisasi dan mandatnya seperti apa sih terkait terhadap si PM itu sendiri. Mungkin itu tambahan aja Kang. Terima kasih. Oke, thank you. Ya, jalan ya. Baik, lanjut ya. Dari siapa nih? Mas Raditya ya. Kemarin sempat diskusi singkat dengan salah satu mentor PMP Prep, ditawarkan kalau take exam ambil bahasa Indonesia dan change solusinya lebih besar. ECO 2021 ya. Apakah sudah jauh better untuk bahasa Indonesia? Bagaimana kalau saran dari... Oke. Ya, setuju. Dengan menggunakan bahasa Indonesia sekarang chance-nya itu lebih besar untuk lulus ujiannya. Saya ada beberapa menti yang kemudian kemarin ikut ujian dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ya, dengan bahasa Indonesia dan ada satu trik sebetulnya ya. Karena pada saat kita menggunakan bahasa Indonesia, itu seringkali istilah-istilah itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Istilah-istilah yang apa namanya yang ada di dalam project management ya, project charter diterjemahkan jadi apa piagam project ya dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu kadang-kadang membingungkan. Nah, satu caranya ada dari dua orang ini ya, yang mereka melakukannya adalah dengan pada saat melakukan mock up latihan tetap menggunakan yang bahasa Inggris, tetapi kemudian dirubah secara langsung ya di browsernya itu ditranslate secara langsung. Jadi dari waktu ke waktu dia belajar seperti itu. Akhirnya istilah-istilah yang kemudian ditranslate tadi semakin mudah dimengerti gitu. Dan begitu waktu ujian, ya kebetulan juga menemukan yang sama gitu, dia nggak jadi masalah, dia sudah ngerti gitu. Jadi nggak perlu kemudian melakukan translate ke dalam bahasa Inggrisnya.
Kan yang dulu sering terjadi itu bahwa kita nggak ngerti dengan stem soalnya, ya soalnya apa gitu ya. Kemudian ingin lebih ngerti itu pakai apa? Pakai pakai translate kan yang disediakan oleh PMI. Di translate di sana, kemudian baca lagi soalnya, balik lagi ke soal bahasa Indonesianya. Habis waktu kita di situ. Ya, karena kita harus baca 2 kali. Tapi sekarang nggak gitu. Dengan menggunakan bahasa Indonesia udah banyak yang berhasil. Bahkan salah satunya ya mendapatkan nilainya dari ketiga domain itu semuanya di atas targetnya. Dari dia hanya kalau nggak salah dia hanya ada 3 task yang low situ, yang lainnya medium dan high. Begitu, Mas Raditya. Terima kasih Pak Denny. Mas Aditya ada tambahan lagi atau kita lanjut ke berikutnya ya, nanti kalau ada silakan lanjut Ya, oke, diskusi. terima kasih Mas Raditya. Ini ada pertanyaan titipan dari Titipan. iya. Kandidat yang sudah mengikuti pelatihan PMP Exam Preparation menggunakan ECO 2021 bisa sukses dalam exam dengan ECO 2026 atau sebaiknya ikut pelatihan ulang. Tergantung kalau mau ngambilnya sebelum bulan bulan April ya, sebelum adanya modul yang 2026 ya tetap masih menggunakan yang 2021 aja. Ya, ujiannya kalau sebelum April. Tapi kalau nanti ujiannya akan diambil setelah April, nah itu bisa jadi pertimbangan gitu ya. Apakah akan tetap menggunakan 2021 atau 2026 gitu. Karena ya sepertinya eh, walaupun ada 2 modul ya, saya nggak ngerti nanti apakah masing-masing ATP itu nanti akan menggunakan 2 modul atau 1 modul. Bisa saja gitu ya. Magna itu nanti ini nih ujiannya trainingnya menggunakan modul 2021 gitu ya. Jadi kalau dengan demikian kalau masih seperti ini di bulan April ya, Bang Akbar nanti kalau misalkan ada training program dengan 2021 berarti paling telat itu kandidat harus ngambil di bulan Juni, tanggal 30 Juni. Tapi kalau mengambilnya kemudian disediakannya trainingnya itu adalah sesuai dengan ECO 2026, maka ujiannya baru bisa dilakukan di bulan Juli ya dan setelahnya gitu. Nah, pertanyaannya Ya, ini kan, apakah sudah mengikuti pelatihan PMP exam menggunakan PM 2021 bisa sukses dalam ya nanti mungkin kalau untuk tambahan-tambahannya ya tambahan-tambahan yang ada yang sesuai dengan ECO 2026-nya itu harus diperdalam lagi gitu. Karena ya saya sih bisa melihatnya itu 80% itu yang di 2021 itu akan ada juga di 2026 gitu. Cuman nanti bentuk format pertanyaannya mungkin agak yang berbeda banget gitu. Gitu. iya. Makasih Kang. Itu sebenarnya Tadi. titipan teman sih gitu. Mm-mm. Titipan Yap. teman ada yang dia udah ikut pelatihannya 2 tahun yang lalu gitu kan. Yap. Jadi yang eh, apa namanya, gue baru bisa nanti tengah tahun gitu kan. Oh, Nah, jadi itu jadi apa kan nanti jadi nyambung tuh dengan tadi ah, penjelasan Kang Denny bahwa ini kan sebenarnya relatively mirip-mirip dengan Eko 2021, yes, 80% mirip lah gitu kan. yes, Nah, jadi yes. sebenarnya seberapa confident sih kita nih sih yang Ya, atau Kang Denny gitu eh, bahwa teman-teman yang udah ikut pelatihan kemarin tuh eh. kalau mereka ikut ujian tuh kayak gimana kayak gitu. Ya, kalau mau seperti itu, yang perlu diperdalam lagi berarti dari sisi domain bisnisnya. Temen bisnis ya karena Nah, yang nambah banget itu itu yang ya. betul, itu yang akan jadi itu. Sama AI kayaknya ya. Yes. Nanti Heeh. kita lihat lah Januari yang ambil piloting seperti apa. Oh, iya iya iya. Oke. Siap. Makasih Kang. Sekarang masih bayang-bayang aja, ngebayangin aja. Mm-mm. Oke, ya. Siap, insya Allah nanti materi di-share. Ada lagi pertanyaan, Mangga? Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan lainnya sebelum kita masuk ke sesi penutup? Oke, Baik, Pak. Pak Denny mungkin ada. cukup ya. Jadi Bagusan terima kasih mana Pak Denny. PMI sama PMP sama Princeton? Nggak boleh ya. Sini ya. Justru tadi yang saya bilang, Pak Adi, tadi saya bilang, saya pernah ngalamin ujian yang di toko sebelah, yang menggunakan itu tadi, yang menggunakan skenario ya. Itu kan cuma adanya di situ ya, di toko sebelah ya.
Ya, toko sebelah yang level practitioner ya. Kalau level yang foundation tetap Yes, betul. Kemang BP. Ya, ya. Foundation nggak? Ya, dia deep practitioner. Itu saya dapat 2 skenario kalau nggak salah. 2 skenario, terus satu soalnya itu ada yang 3 soal ya, satu skenario 3 soal, dan ada lagi yang satu skenario-nya satu lainnya itu dalam 4 soal gitu. Dan itu ya saya mesti baca beberapa kali itu skenario-nya karena lupa lagi gitu apa gitu. Kang Denny, saya jadi baru ingat banget. Mm-mm. Di PFMP ada Kang Denny, Oh, PFMP ada. Oh ya, ada ada. Tapi satu doang. Karena dia satu. ngasih tabel, ngasih Nah, tabel, ngasih tabel, satu atau dua ya, ngasih tabel. Ini ada listing project seperti ini ya. dengan variabel-variabelnya, lalu Nah. kemudian mana yang diprioritaskan, mana yang son gitu. Oh, itu hanya ini aja ya. Berarti tabel ya bentuknya ya. Tabel, Kalau iya tabel sama ada, tapi bukan yang soal cerita panjang gitu, oh enggak ya, gitu. kalau ini narasi, Bu. Iya, narasi kan lebih ini ya, soal cerita gitu. Iya, narasi nggak bisa di. Makanya kalau itu mungkin ya, kalau bahasa Indonesia akan lebih lebih mudah juga gitu ya. Kalau ada narasi panjang-panjang gitu kan, kita jadi Iya, lebih. heeh. Kalau tabel Ya, gitu mah nggak ngaruh bahasa Indonesia bahasa udah. dan kita juga kan masih punya ini sih ya, punya kan bisa pakai toolsnya highlight dan sebagainya itu masih bisa bisa dipakai lah. Iya, betul. Ya belum tahu sih detailnya kayak gimana sih ya. Nanti kita tunggu aja deh. Mm-mm. Sekarang fokus saja dulu 2021, apalagi teman-teman yang sudah punya eligibility letter. Kalau eligibility letternya masih berlaku sampai dengan bulan ya maksimal Juni, berarti kan harus segera diambil ya. Karena 30 Juni itu adalah batas waktu terakhir ujian PMP dengan menggunakan ECO 2021. Setelah itu nanti akan menggunakan 2026. Nah, kalau yang sudah masih mempunyai eligibility letternya sampai lewat dari Juni, nah berarti siap-siap juga untuk yang di ECO 2026 kalau yang mau ngambil ujiannya di bulan Juli dan setelahnya. Gitu kan gitu ya. Baik, Pak Denny, terima kasih, Pak. Mungkin Bapak Ibu mau reminder kembali untuk link absensi bisa diisi pada link yang diberikan Bapak Akbar di chat ya. Mungkin kita masuk ke sesi penutup ini dan Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih Pak Denny ya, untuk sharing yang pada pagi ini ya. Memang perubahan dalam eh, dunia project management itu tidak pernah berhenti ya, jadi selalu ada akan mengikuti perkembangan dunia profesional project management gitu ya. Jadi ketika praktek kerja berkembang, standar kompetensi pun tentu akan ikut menyesuaikan. Isi OPMP 2026 ini hadir sebagai refleksi dari perubahan tersebut. Pembaruan ini membawa penyesuaian pada fokus kompetensi, cara pandang terhadap peran project manager serta pendekatan dalam persiapan ujian. Memahami konteks dan arah perubahan menjadi langkah penting sebelum kita menyusun strategi belajar yang tepat ya, baik itu dari sisi materi maupun dari sisi waktu ya. Jadi di Makiab sendiri juga memang pelatihan untuk PMP, persiapan PMP juga selalu mengikuti dengan perkembangan ICO yang terbaru. Jadi sebagai penutup, atas nama Bank KM, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama acara berlangsung. Sampai jumpa di NKM Insight selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya. Terima kasih Waalaikumsalam. semuanya Terima Kang kasih Denny. Terima semuanya. kasih Oke, Kang sampai Denny. ketemu. Terima Amin. kasih Kang Akbar, Denny. terima Terima kasih kasih ya. Pak Adi. Terima kasih. Terima kasih Ya. semuanya ya. Terima kasih. Ya, Mbak Desi, Mas Adip, Mas Aditya, Mas Yopi. Terima kasih. Ya, Terima izin Mas masuk ya. Aksoyo, terima kasih. Terima kasih, Mas. Yuk. Izin ya Bang. Siap. Terima kasih banyak Kang ya. Oh, sami-sami emang nggak? Ya, Terima kasih juga, hati-hati di jalan Bang. ntar kalau mau ke Balongan. Oh, udah jalan. Oke, kalau gitu. Yuk, di end aja, Yan. Ayo, Pak.